the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2546. Tunggu. Saat itu Rini dan Jensen mendekat. Melihat Iwan hendak mematahkan kaki Felton, Rini terkejut dan buru-buru menghentikannya. Nona Morrison, ada apa? Iwan berhenti dan berbalik untuk melihatnya dengan bingung. Ayo berhenti di situ. Felton mungkin sudah keterlaluan, tapi kamu sudah melukainya dan lengannya patah. Aku yakin dia sudah mendapatkan pelajaran. Karena dia sudah dihukum, ayo kita hentikan saja. Anggap saja ini sudah impas, kata Rini dengan ragu-ragu. Nona Morrison, benar kata Nona Morrison, Tuan Gusnadi, Felton adalah putra bos barat. Jangan berlebihan, ucap Jensen. Jensen tahu bahwa Iwan mungkin telah mencapai tahap akhir alam Augana atau lebih tinggi, tapi itu tidak berarti dia bisa menyaingi para keluarga Vermeer atau membandingkannya dengan kekuatan mereka. Iwan telah melukai Felton dan lengannya patah, namun ini hanyalah pertarungan antara praktisi bela diri dan bos barat tidak mungkin akan meminta pertanggungjawaban Iwan. Namun jika Iwan bertindak terlalu jauh dan mematahkan kaki Felton, sifat pertarungan ini akan berbeda dan bos barat tidak akan membiarkannya. Ini hanya akan kembali menghantui Iwan. Oleh karena itu Jensen dan Rini mencoba meyakinkannya untuk membiarkannya berlalu, alih-alih membiarkan situasi meningkat hingga bos barat akan membalas. Baiklah kalau begitu. Iwan mengerutkan kening dan terdiam. Dengan kekuatannya secara keseluruhan telah mencapai tahap akhir yang muna, Iwan tidak takut dengan bos barat ataupun keluarga Vermeer. Yang dilakukan Rini dan Jensen lumayan masuk akal juga. Iwan melakukan perjalanan ke wilayah barat untuk mendirikan cabang grup Bio Farma dan Mustika Ratu di sini, bukan untuk melawan Felton. Jika dia mematahkan kaki Felton dan membuat marah bos barat, Iwan hanya akan menciptakan musuh yang tangguh bagi dirinya sendiri, dan ini tidak akan menguntungkan bisnisnya dengan cara apapun. Maksud saya, Tuan Gusnadi, ini semua hanya kesalahpahaman. Saya salah karena telah menyinggung Anda. Mohon ampun dan ampuni saya. Keputusasaan dalam diri Felton kini digantikan oleh harapan. Dia adalah seorang oportunis dan karena dia sudah dikalahkan, dia hanya bisa tunduk pada Iwan dengan harapan bisa menjaga kakinya. Kamu pasti tahu apa yang terbaik untukmu, Iwan mendengus. Dia selalu berhati lembut dan sekarang setelah Felton meminta maaf, Iwan merasa sedikit lebih baik. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Iwan mengambil keputusan. Bab 2547. Felton, aku akan melepaskanmu untuk menghormati bos barat. Namun ini yang pertama dan terakhir kalinya. Jika kamu menantangku lagi, kamu tidak akan seberuntung ini lain kali, Iwan memperingatkan. Dia telah melalui banyak hal sejak berada di kota Jogja dan tahu bahwa Felton tidak benar-benar merenungkan kesalahannya. Bahkan jika Iwan melepaskan Felton, kemungkinan besar dia akan mencari masalah lagi. Namun dia tetap perlu memberikan peringatan apapun yang terjadi. Mengingat pengaruh bos barat, Iwan tidak ingin mempunyai musuh dan memutuskan untuk mengampuni Felton sekali saja. Namun ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Jika bos barat dan Felton tahu apa yang terbaik bagi mereka dan menyerah, keluhan antara dia dan Felton akan berakhir di sini. Namun, jika mereka menolak melepaskannya, Iwan tidak akan tahan lagi. Jika Felton mencoba melakukan sesuatu lagi, Iwan akan memastikan bahwa dia akan membayar. Tentu, itu tidak akan terjadi lagi lain kali. Merasa lega, Felton pun segera menyetujui. Tetap saja, tidak ada yang tahu apakah dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, Iwan berkata dengan dingin dan melangkah pergi. Ayo pergi. Merasa lega, Felton memanggil pengawalnya yang datang untuk membantunya berdiri. Khawatir Iwan akan berubah pikiran, ketiganya pun buru-buru pergi. Akhirnya berakhir,
Melihat sosok mereka yang mundur, Rini dan Jensen merasa lega. Mereka berdua senang Iwan memilih untuk mendengarkan saran mereka dan tidak memperparah konflik. Jika Iwan benar-benar mematahkan kaki Felton, situasi akan terjadi lebih meningkat. Setelah Felton pergi, Jensen berkata dengan hormat, "Tuan Gusnadi, siapa sangka kamu sekuat ini meski masih sangat muda. Bahkan Felton bukan tandinganmu. Sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun." Kembali ke bukit, dia menghentikan Felton untuk melemahkan Iwan beberapa kali. Namun setelah menyaksikan kemampuan Iwan, Jensen sekarang menyadari bahwa Iwan jauh lebih kuat daripada Felton. Jika dia dan Rini tidak ikut campur, Felton akan diberi pelajaran oleh Iwan sejak lama. Kekhawatiran mereka pada akhirnya menghambat Iwan. "Anda terlalu baik, Tuan Douglas. Aku selamanya berterima kasih atas bantuanmu selama acara bucket tadi. Jadi tidak mungkin aku kecewa," kata Iwan dan berterima kasih pada Jensen dengan tulus. Meskipun dia tidak pernah melihat bahwa Felton sebagai ancaman, Iwan tetap bersyukur karena Jensen dan Rini melawan Felton untuk melindunginya. "Bagus kalau begitu. Ini sudah larut, Tuan Gusnadi. Jika tidak ada hal lain yang Anda perlukan, saya akan kembali sekarang." Jensen tersenyum dan berkata, "Selamat tinggal" kepada mereka. Hati-hati di jalan, Iwan tersenyum dan memperhatikan saat Jensen pergi dengan pengawalnya. Bab 2548. "Baiklah, Ariela, ayo pulang," Rini berkata sambil tersenyum. "Tentu, Jacob, ayo pergi." Ariela mengangguk dan memanggil Jacob. Siapa yang ada di belakang mereka? Oh, Jacob yang tetap diam sepanjang waktu tersadar. Dia berjalan mendekat dan tanpa sengaja bertemu dengan tatapan dingin Iwan. Merasakan hawa dingin di punggungnya, Jacob panik dan berhenti. "Jacob, ada apa?" Ariela bertanya dengan bingung. "Tidak ada apa-apa," gumam Jacob dan membuang muka, tidak berani menatap mata Iwan. Karena Iwan hanyalah wakil presiden grup Bio Farma, Jacob selalu meremehkannya. Karena cemburu, Jacob terus mengejek Iwan dan bahkan berharap Iwan akan memalukan dirinya sendiri. Setelah menyaksikan kekuatan Iwan, Jacob menyadari betapa bodohnya dirinya. Komunitas praktisi bela diri menghargai kekuatan di atas segalanya dan kekuatan yang ditunjukkan Iwan mengintimidasi dirinya. Dia tidak takut pada Iwan dan tidak berani mendekat. Di saat yang sama, dia khawatir Iwan akan mengganggunya. "Tuan Gusnadi, Jacob telah bersikap kasar padamu sebelumnya. Saya akan minta maaf atas namanya. Mohon maafkan dia." Ariela langsung memahami pikiran Jacob. Jacob bersikap kasar pada Iwan selama ini dan bahkan Rini dan Ariela pun tidak senang dengan sikap Jacob. Namun, Jacob tetaplah pacarnya. Dia tidak bisa berdiam diri sementara Jacob berada dalam posisi yang canggung. Oleh karena itu, Ariela meminta maaf atas namanya, berharap Iwan akan membiarkan ini terjadi. "Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar," kata Iwan dengan tenang. Meskipun Iwan tidak menyukai Jacob, yang dia lakukan hanyalah mengejek Iwan dan tidak melakukan kesalahan apapun. Selain itu, Ariela tetap ramah sepanjang waktu dan Iwan memberikan kesan yang baik padanya. Untuk menghormatinya, dia tidak melihat alasan untuk marah pada Jacob. "Terima kasih sudah begitu pemaaf," Jacob berseri-seri dan merasa lega. "Baiklah, ayo pergi," Rini berkata pada Iwan dan rombongan kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, di pihak Felton setelah pergi, pengawalnya lebih dahulu membawanya ke rumah sakit untuk merawat luka-lukanya sebelum kembali ke kediaman keluarga Farmer. Di rumah mewah tempat tinggal Bos Barat dan Felton, Bos Barat duduk di aula utama. Dia berusia 50 tahun dan memiliki aura yang mengintimidasi tentang dirinya. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya dengan kehadiran yang berbahaya. Itu tidak lain adalah Bos Selatan. Bab 2549. Bab 2549. Setelah dilukai oleh Iwan dan
keluarganya dihancurkan, Bos Selatan tahu dia tidak bisa tinggal lagi di wilayah selatan lebih lama lagi. Oleh karena itu, Bos Selatan pergi ke Bos Barat. Bos Barat adalah seorang sosok berpengaruh yang mengenal Bos Selatan selama beberapa waktu, karena Bos Selatan adalah seorang praktisi bela diri di tahap akhir yang munah. Bos Barat merasa bahwa dia dapat menggunakan praktisi bela diri yang tangguh dan setuju untuk menerimanya. Sejak saat itu, Bos Selatan pulih dari bawahan perlindungan Bos Barat. Kapanpun mereka punya waktu luang, mereka akan mendiskusikan pengetahuan mereka tentang seni bela diri dan apa yang terjadi di wilayah selatan dan barat. Melalui perbincangan tersebut, keduanya mendapatkan manfaat yang besar. Tentu saja Bos Selatan hanya pergi ke Bos Barat untuk mencari perlindungan. Selain itu, dia ingin menggunakan kekuatan Bos Barat untuk melawan Iwan dan keluarga Gumelar dengan harapan bisa menyelamatkan putranya. Namun lukanya parah dan dia tidak dapat pulih dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Bos Selatan hanya bisa menyerah untuk membalas dendam dan menyelamatkan Roni untuk saat ini dan menunggu sampai dia benar-benar pulih. Saat mereka berdua sedang mengobrol, mereka mendengar langkah kaki mendekat dan Felton masuk dengan langkah ditutupi perban. Felton, selamat datang kembali. Apa yang terjadi dengan bahumu? Bos Barat terkejut dan tiba-tiba berdiri. Dia tahu bahwa Felton pergi ke acara karangan bunga Jackson untuk membeli beberapa ramuan herbal untuk pelatihannya dan tidak menyangka dia akan kembali dalam keadaan seperti itu. Ini benar-benar mengejutkannya dan dia sangat marah ketika dia bertanya-tanya bagaimana Felton bisa terluka. Ayah, seseorang bernama Hugh Gusnadi memukuliku. Ayah harus membalaskan dendamku. Felton berkata dengan kejam, matanya menyipit karena marah. Meskipun Iwan menunjukkan belas kasihan padanya, Felton masih terluka parah dan lengannya patah. Selain itu, Iwan mengambil wanita yang disukainya dan Felton tidak mungkin membiarkan Iwan pergi. Hugh Gusnadi? Dari keluarga mana dia berasal? Aku belum pernah mendengar nama itu. Bos Barat terkejut. Felton adalah salah satu praktisi bela diri paling cemerlang di generasi muda dan telah lama mencapai tahap menengah alam Augana. Selain Hugo, tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Namun Felton disakiti oleh seseorang yang namanya tidak diketahui. Ini sungguh sulit dipercaya. Menurut apa yang dia ketahui, tidak ada keluarga di dalam wilayah barat dengan nama Gusnadi. Oleh karena itu, Bos Barat tidak tahu siapa Hugh Gusnadi dan bagaimana dia berhasil mengalahkan Felton. Namun Bos Barat segera menyimpulkan bahwa Felton mungkin kalah jumlah atau lebih dari ada praktisi bela diri yang tangguh yang disewa untuk melawan Felton. Selain itu, Bos Barat tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Bab 2550. Tidak, Hugh bukan dari wilayah barat, dia adalah wakil presiden grup Bio Farma dari wilayah selatan. Felton menjelaskan. Saat dia hendak menjelaskan apa yang terjadi, Bos Selatan memotongnya. Apa grup Bio Farma? Bos Selatan terkejut dan membenturkan telapak tangannya ke meja dan berdiri. Bos Selatan, apa yang terjadi? Apakah kamu tahu grup Bio Farma ini? Bos Barat bingung dengan reaksinya. Ketika Bos Selatan mencari perlindungan bersamanya, Bos Barat diberitahu bahwa keluarga Broto telah jatuh. Namun dia hanya mendengar bahwa hal itu disebabkan oleh keluarga Gumelar dan seorang pria bernama Iwan. Bos Selatan tidak bercerita banyak tentang grup Bio Farma. Jadi wajar saja jika Bos Barat tidak tahu apa-apa tentang grup Bio Farma. Tentu saja itu adalah perusahaan baru yang sedang naik daun di wilayah selatan. Ketuanya adalah Iwan Gusnadi, adalah anak nakal yang menyebalkan. Dia bekerja dengan keluarga Gumelar dan melukaiku. Kejatuhan keluarga Broto juga disebabkan oleh karena dia, kata Bos Selatan dengan dingin. Kebencian memenuhi matanya saat dia berbicara tentang Iwan dan dia sangat berharap bisa mencabik-cabik Iwan. Oh, jadi itu dia. Bos Barat sadar bahwa musuh Bos Selatan adalah ketua grup Bio Farma. Dia hanya anak nakal, apa yang perlu ditakutkan dari dia? Aku yakin kamu baru saja ditipu oleh keluarga Gumelar, dia berkata. Keluarga Gumelar adalah kepala keluarga yang sangat berkuasa dan selalu menentang komunitas bawah tanah. Pengaruh keluarga Gumelar menyaingi pengaruh Bos Selatan, sedangkan Iwan hanyalah seorang pria yang namanya tidak pernah dia dengar.
Oleh karena itu, Bos Barat berasumsi bahwa keluarga Broto dihancurkan oleh keluarga Gumelar dan Iwan mungkin tidak berperan penting dalam hal itu. Dengan pemikiran seperti itu, dia tidak terlalu memikirkan Iwan dan grup Bio Farma. Bos Barat, bukan itu yang kamu pikirkan. Iwan mungkin masih muda, tapi anehnya dia tangguh. Grup Bio Farma dapat memproduksi pil alkimia yang membantu praktisi bela diri dengan pelatihannya. Jadi, pil ini memiliki potensi dan pengaruh yang besar. Bos Selatan geram. Apa? Grup Bio Farma dapat memproduksi pil alkimia yang dapat membantu praktisi bela diri dalam pelatihan mereka? Benarkah? Bos Barat pun tercengang. Menurut pengetahuannya, ramuan herbal memang bisa membantu praktisi bela diri dengan pelatihan mereka. Namun pil alkimia itu keterampilan yang panjang dan ini adalah yang pertama kali Bos Barat mendengar seseorang mampu berhasil memproduksi pil alkimia. Ini tidak nyata dan memang benar adanya. Dia benar-benar tercengang. Ya, itu benar, Bos Selatan mengangguk. Ayah, dia benar, pil alkimia itu luar biasa. Aku melihatnya sendiri ketika aku menghadiri karangan Bunga Jackson. Pil pemeliharaan energi dapat meningkatkan kekuatan praktisi bela diri dan peluang terobosan. Ada pil energi murni dan pil Motherwood yang bisa menjamin sebuah terobosan juga. Felton setuju dan mulai menjelaskan apa yang terjadi selama acara bukit tadi.